45 menit ya tentang pemusatan data. Nanti materinya akan Ibu bahas sedikit nanti di akhir setelah materi yang ini. Oke, materi yang hari ini itu tentang ukuran letak sebuah data dalam ilmu statistik. Oke, jadi nanti di sini kita akan memetakan data yang ada menjadi kelompok-kelompok. Nah, nanti kelompoknya itu ada kuartil. Kalau kuartil nanti rank nilainya atau jangkauan nilai itu dibagi menjadi 4 kelompok. Kalau desil dibagi menjadi 10, kalau persentil dibagi menjadi 100. Jadi misalnya data kalian yang terkecil sampai ke yang besar diurutkan. Minimum dan maksimum. Nah, jangkauan ini adalah rank. Ini dibahas di pertemuan kedua tentang waktu kalian menghitung interval. Nah, jadinya kalau kuartil itu jangkauan nilai ini dibagi menjadi 4 kelompok yang sama rata. Kalau kuartil itu dimulai dari K0, K1, kemudian K2, K3, dan K4. Jadi K0 itu letaknya di minimum, K4 di maksimum. Udah pasti. Yang dicari itu tinggal yang K1, K2, dan K3. Oke, kemudian untuk kuartil kalian boleh pakai huruf K atau huruf Q. Ya, terserah sama aja. Kemudian untuk desil, konsepnya sama. Jangkauan data dibagi dengan 10 desil. Ya. Dimulai dari D0 sampai dengan D10. Di sini ada D0 sampai dengan D10. Jadi yang ada D11 sampai maksimumnya di D10. Itu juga dengan persentil dia membagi menjadi 100 kelompok. Dimulai dari V0 sampai dengan V100. Tujuannya apa kita menghitung ini? Yaitu untuk menginterpretasikan sebuah data. Kita pengen lihat sebuah data itu letaknya di kelompok mana. Itu nanti bisa jadi bahan evaluasi. Nah, itu merupakan beberapa fungsi untuk ukuran letak ini, ya. Oke, yang pertama adalah kuartil. Ibu langsung contohnya aja. Misalnya di sini Ibu punya data yang sudah terurut. Di sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah data. Maka N-nya adalah 8. N-nya 8. Kemudian kita coba dengan kuartil dulu. Hanya kuartil 1. Langkah pertama kita harus mencari posisi dulu, ya. Cari posisi kuartil 1 letaknya di mana. Cara mencari posisi itu dengan cara satunya ini kita tulis di atas dikalikan dengan N banyaknya data 8. Jadi 1 dapatnya dari sini, dari soal. 8 dari banyaknya data dibagi dengan, karena dia kuartil maka dibagi dengan 4. Jadi misalnya kalau dia desil maka dibagi dengan 10, kalau persentil dia dibagi dengan 100.
tinggal dihitung 1 kali 8, 8 dibagi dengan 4 adalah 2. Selesai. Berarti ini adalah posisi K1. Masih menghitung posisi, belum mencari nilai. Nah, baru tujuan utamanya adalah mencari nilai. K1 adalah data ke-2. Data ke-2. Di sini dapatnya 2. Kita cek data kedua itu nilainya berapa. 1, 2. Ini data kedua 34. Ini jawabannya. Ini adalah nilai K1. Ya. Misalnya lagi untuk desil. Misalnya desil 3. Ambil aja yang dari soal ini angkanya setara ke atas. Kalikan dengan N, 8. Dibagi dengan, karena dia desil, maka dia dibagi dengan 10. 8 kali 3, 24. Dibagi dengan 10, itu 2,4. Nah, perbedaannya sama contoh yang sebelumnya. Contoh yang sebelumnya ini posisinya itu di angka bulat. Jadi kita langsung bisa menuju ke data itu. Sedangkan ini datanya berkoma. Berarti data 2,4 antara 2 dan 3. Nah, itu letaknya. Jadi menghitung nilainya, nilai D3, yaitu dengan cara data ke-2, 2-nya didapat dari angka bulatnya, kita ambil. Nah, ditambah dengan sisanya, tadi kan 2,4. Diambil sudah 2, sisanya 0,4. Terus 0,4 dikalikan dengan selisih antara data 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena 2,4 letaknya antara 2 dan 3. Oke, kita cek data kedua, nilainya 34. Kemudian 0,4 dikali selisih antara data kedua dan data ketiga. 34 dengan 44. Selisihnya adalah 10. Tinggal dihitung perjakan yang dalam kurung dulu. 34 ditambah dengan 4 sama dengan 38. Maka ini adalah nilai D3. Oke, begitu juga nanti dengan persentil, misalnya persentil 11, maka nanti 11 dikali 8 dibagi dengan 100. Intinya itu aja. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silahkan. Nggak ada? Paham semua? Bu, itu 138 Kak, Bu? Kemana yuk? Oh, itu cuman mengurungi tadi. Nah, enak mengotaki. Sampai ke sini. Nah, sorry. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Yuk, yang lain? Paham aja kah? Ayo yang anak takun, yang ada paham, wuy. Jangan karena ada pahamnya. Oh, ini ada pahamnya tuh. Ibu, Ya, kalau nilainya berkoma, ada masalah kah Ibu? nilai akhirnya. Enggak, nilai tabelnya. Nilai tabelnya bukan nggak masalah. Oh, oke, siap. Iya, Ibu, terima kasih. Sama, Itu berarti datanya tuh harus diurutkan dulu dari yang terkecil sama yang terbesar, Bu, ya? iya, betul sekali. Ada lagi? Bisa dimengerti, bisa dipahami. Di tugas kalian nanti
ngerjakan pakai data tunggal kalian yang 30 di awal, urutkan ya. Kemudian cari ini di clear ya, sudah paham ya? Atau pengen di screenshot dulu? Silahkan kalau pengen screenshot atau sudah hafal. Sudah di screenshot dulu. Oke, sip. Nah, jadi kalian nanti tugasnya gunakan data kalian masing-masing, data tunggal, data awal, data mentahnya kalian yang kalian cari sendiri. Kalau angkanya terlalu gede, silahkan buangin nolnya, tapi harus sinkron antara data pertama sampai data terakhir. Ya. Oke, kemudian yang kalian cari adalah kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desil 3, desil 5, desil 9, kemudian persentil 50. Dah, aja. 7 soal dengan menggunakan data kalian masing-masing yang di awal. Gampang aja kok. Hitungannya cuma sedikit ya. Jadi minggu depan kita UTS, kumpulin semua proyek kalian. UTS-nya insya Allah kayak yang tadi, one by one. Secara lisan UTS-nya. Pertanggungjawabkan apa yang kalian tulis. Jadi kalian harus ingat ini angka dapat dari mana, kayak gitu ya. Itu cuma Tatap muka satu-satu, Bu. iya, betul. Waktunya Tetap kira-kira virtual ya. Bu. Kenapa? Waktunya kira-kira sempat lah. Sempat aja kayaknya, soalnya kayaknya paling 1 soal aja. Soalnya kan kalian nanti standby di waiting room, langsung dimasukin, langsung keluar yang udah. Semoga secepat. Semoga bisa cepat. Orangnya berapa totalnya? 25-an lah, Bu, paling banyak. Ini 17 aja. Mungkin yang lainnya lagi apa gitu. Oke. Lihat nanti deh ya. Ibu nanti cek dulu juga di jaringan kan bermasalah juga, kayak gitu. Takutnya jaringan bermasalah. Kemudian atau nanti kalau ribet kayak gitu, cara terakhirnya yaitu dengan menilai tugas kalian dari awal sampai akhir sebagai nilai UTS totalin. Jadi anggapannya dari pertemuan pertama sampai pertemuan tugas yang ini nanti itu anggapannya proyek untuk UTS opsi terakhir ya. Nanti Bu pikirkan dulu. Makanya itu kan insya Allah kayak gitu sistemnya kalau nggak ada kendala ya. Berdoalah semoga banyak kendalanya jadi kalian nggak ditanyain satu-satu. Bisa gitu. Oke, sudah sampai sini. Oke, tugasnya ini aja untuk pertemuan ini, waktunya sampai UTS ya. Karena kalian kan sudah menggunakan data kalian masing-masing, itu Ibu anggap sebagai project. So nanti ini sih ya kayaknya berat ya kalau satu orang waktu masalahnya. Tapi kalau biasanya di kelas offline tempat kok, kalau offline di kelas biasanya bisa kayak gini tiap semester kayak gini sistemnya. Kecuali pian batasi satu orang berapa menit gitu maksimal. Iya. Kan ini 25 waktu kita kan 1,5 jam tuh kuliah. 3 menit. Kadang kalau menjawab 3 menit out selesai kayak gitu. Kayak gitu sih biasanya. Lihat nanti deh ya, lihat nanti. Bu, kalau misalkan jaringannya Nah, mahasiswanya kan iya. Itu masalahnya jaringan. Susah ya. Nanti deh Ibu kabarin lagi kayak gimana. Ya, kita lanjut materi aja soalnya ketinggalan jauh yang malam sama pas. Oke, ketinggalan jauh.
Ya, ini sudah soalnya sudah di screenshot yang 7 soal ini. Ini tugas kalian selanjutnya. Gampang aja loh. Materinya juga Insya Allah gampang. gampang Bu. Ya, gampang. Gampang benar. Oke, selanjutnya. Oke, materi minggu kemarin itu adalah tentang pemusatan data. Ibu sudah kasih materi kemarin kan? Sebenarnya kalian itu bisa aja kok padahal memahaminya, cuman mungkin ada beberapa yang kalian bingung aja ya. Oke. Pemusatan data ini sebenarnya materi waktu SMP sudah ada ya, mungkin kalian lupa aja. Data yang kita gunakan itu ada dua, data tunggal dengan data kelompok. Data tunggal itu adalah data yang 30 kemarin yang kalian cari sendiri di lapangan, kalian kumpulin sendiri 1 sampai 30. Itu adalah data tunggal. Sedangkan data kelompok itu merupakan hasil dari tugas kalian yang keberapa ya Ibu? Kedua kalau nggak salah, yang isinya itu tentang tabel distribusi frekuensi yang ada selang kelas, batas kelas, frekuensi. Nah, itu adalah merupakan data kelompok yang pilihannya 5 atau 6 kelompok kemarin. Nah, itu dulu. Jadi ada tunggal, ada kelompok ya. Kemudian ukuran pusat yang paling sering dipakai itu adalah modus, median, sama mean, rata-rata. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau median adalah nilai tengah, kalau mean adalah rata-rata. Ya, standarnya statistik 3 ini. Kemudian kerjakan modus, median, mean untuk data tunggal, terus kerjakan modus, median, mean untuk data kelompok. Jadinya ada 6 jawaban ya, tunggal 3, kelompok 3. Itu tugasnya minggu kemarin. Oke, kita bahas yang pertama. Ibu menjelaskan singkat aja, gampang aja ini. Kalau mencari rata-rata itu gampang, tinggal kalian totalkan seluruh data 1 sampai 30, terus dibagi dengan banyaknya data 30 di sini. Nih, sigma dari nilai X, artinya jumlahkan seluruh data dari data pertama sampai data terakhir. Jadi data kalian jumlahkan seluruhnya, baru hasilnya nanti dibagi dengan total data kalian. Misalnya 30 ya 30 nih, dibagi dengan N, maka hasilnya adalah rata-rata. Bisa ditangkap? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke. Ini adalah untuk rata-rata. Kemudian ada median. Nah, untuk median di sini terbagi dua, datanya ganjil atau datanya genap. Tapi pastikan data kalian sudah tersortir, sudah terurut ya. Tapi untuk median boleh kecil ke besar, boleh besar ke kecil, asalkan dia tersortir. Data kalian itu di genap ya. Nih, data kalian ada di genap. Rumusnya data ke N dibagi 2. N adalah total data kalian, maka adalah 30 per 2. Artinya data ke 15. Data ke 15. Kemudian N dibagi 2 ditambah dengan 1. Berarti N-nya 30 bagi 2, 15 tambah 1, 16. Artinya data ke 16. Kalian cek data kalian yang sudah tersortir tadi, hitung data ke 15 nilainya berapa, data ke 16 nilainya berapa, jumlahin,
kemudian bagi dengan 2. Ini sudah jelas rumusnya. Hasilnya adalah median. Atau kalau males pakai rumus kayak gini, pakai cara manual tapi agak panjang. Misalnya punya data ibu 3, 4, 5, 6, 7, saya genap berarti 8. Nah, cara manualnya coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan, coret kiri, coret kanan. Sampai paling tengah dapat, jumlahkan 5 tambah 6 bagi 2. Selesai. 5,5. Kalau pengen metode coret yang tanpa ilmu ini, tanpa rumus, tinggal cari mediannya benar, cari tengahnya benar kayak gini. Tapi kalau males coret, pengen pakai rumus, silahkan pakai yang ini. Ya, ada pertanyaan? Bu, data ulun ada yang sama gimana, Bu? Nggak apa-apa. Berarti di sini Tapi- ada... Tapi tetap genap Bu totalnya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi antara berkoma atau genap tuh nggak apa-apa, Bu. Nggak masalah. Iya, iya. Bu, kemarin kan tugas awalnya disuruh mencari data yang semuanya beda loh, Bu. Modus di data tunggalnya tuh 0 lah. Modus, nanti kita bahas di sini. Ya. Iya, Bu, maaf, Bu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu yang tentang median dulu, median atau tunggal. Bu, cara ya. mengetahui data kita ganjil genap itu gimana, Bu? Apakah total datamu bisa dibagi 2, tapi hasilnya tidak berkoma? Oh, gini. Paham, Bu. Kalau bisa dibagi 2 dan tidak berkoma, maka dia bilangan genap, ya. Tapi kalau dibagi 2 dia berkoma-koma, maka dia genap. Berarti kita jumlahkan datanya lah, Bu, dibagi 2 lah, Bu. Jumlah data. Gini, jumlah data. Yang 30. Gini. Ya, bukan datanya yang dijumlah. Gini, paham, Bu. Angka-angkanya bukan. Oke, kalau yang tadi itu untuk rata-rata. Siap, Bu. Makasih. Oke. Ya, mungkin Ibu salah menyebutkan banyaknya data ya. Mungkin yang lebih tepatnya banyaknya data itu adalah 30 mungkin. Jadi jumlahnya data itu yang buat rata-rata seperti itu. Dan untuk modus, ya untuk modus ini macam-macam tergantung data kalian bentuknya seperti apa. Tuliskan dulu. Oke. Nah, misalnya datanya seperti ini. Oke, misalnya 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Modus adalah data yang frekuensinya paling banyak. 6 ada 2, 7 ada 3, 8 ada 2, 9 ada 2. Artinya modusnya adalah yang frekuensinya paling gede. Tapi bukan 3, yang diambil adalah 7-nya. Ya, 7. Kemudian misalnya 9-nya ternyata 2. Nah, misalnya 9-nya 3 kali di sini jadinya 6 ada 2, 7 ada 3, 8 ada 2, 9 ada 3. Maka di sini modusnya ada 2, 7 dan 9 karena dia sama-sama paling banyak, sama-sama 3, 7 dan 9. 7 dan. Tapi kalau nanti di sini 7-nya ada 4, maka nanti 8 ini 9 ini salah, dapatnya 7. Berapa 7? Nah, misalnya seperti itu. 7-nya ada 4, maka 7 aja yang jadi modus karena dia paling banyak. Tapi kalau datanya seperti ini, nah
nggak ada yang sama, berarti dia tidak punya modus atau tanpa modus, tidak punya modus, seperti itulah nih, tanpa modus. Jadi kesimpulannya modus itu bisa ada, bisa tidak ada. Tidak ada. Ada ini bisa hanya satu atau lebih dari satu. Nah, kalau lebih dari satu itu adalah multi modus, kayak yang 7 dan 9 ini. Oke, sudah terjawab pertanyaannya? Udah Bu. Ya. Yang lain? Berarti kita ini bisa jamak kayak yang tugas kemarin Bu lah, untuk mencari modus Bu. Kan kemarin tuh ada Betul, yang kan kemarin ada suruh mencari frekuensi Bu, jumlah frekuensi berapa. Misalnya datanya 5.000-nya ada 3, berarti yang 5.000 dulu Bu yang Tugas jadi yang mana modus. yang ada kayak gitu? Kenapa Bu? Tugas yang mana yang ada kayak gitu? Ada kemarin yang kita nyari frekuensi. Itu kan data kelompok. Ini kan data tunggal. Oh, nggak bisa beri Bu. Oh, iya. Beda Beda. cara ya dan Iya Bang. Nanti kelompok habis ini. Oke, sudah modus median min untuk tunggal ya. Sudah ya, clear ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke modus median min data kelompok. Oke, gunakan Excel aja biar cepat. Oke, misalnya Ibu punya distribusi frekuensi kelasnya 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 80. Nah, seperti ini. Dengan frekuensi misalnya frekuensinya 5, 7, 3. Nah, yang pertama adalah menghitung rata-rata atau min. Rumusnya adalah titik tengah dikalikan dengan frekuensi, titik tengah kali frekuensi, terus dijumlahkan semuanya dibagi dengan n. Itu kalau kalian ada lihat di modul seperti itu rumusnya dengan simbol-simbol F dan X ya. Di sini Ibu tulis secara detailnya saja. Jadi kalian di sini perlu kolom tambahan titik tengah atau nilai tengah. Kalian sudah punya kolom ini di tugas nomor 2 kalau nggak salah, yang tabel distribusi frekuensi. Itu ada kolom titik tengah. Titik tengah itu kemarin caranya selang kelasnya 60 tambah 69 dibagi dengan 2. 64,5, 74,5, 84,5. Titik tengahnya. Nah, kalian perlu mengalihkan titik tengah dikali dengan frekuensi. Ya. Tinggal dikali untuk setiap kelas. Jadinya titik tengahnya sini kalikan dengan frekuensi. Kelas kedua juga, kelas ketiga juga. Sudah sampai sini, kalian disuruh menstigmakan, menjumlahkan hasilnya tadi semuanya. Tambahkan semua kelas, hasilnya adalah 1097. 1097,5.
dibagi dengan N. N adalah banyaknya data. Banyaknya data ibu bisa dilihat dari frekuensi, totalin seluruhnya adalah 15. Kemudian berarti 1097,5 dibagi dengan 15. 73,167. Itu adalah jawaban rata-rata. 73,167. Selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Untuk rata-rata data kelompok. Atau bingung? Paham, Bu. Yang lain? Aman Bu, aman. Insya Allah aman Bu. Oke, gampang aja loh, Mian. Oke. Kemudian selanjutnya adalah median. Oke. Nah, untuk menghitung median, kalian itu perlu mencari letak kelas median. Mencari letak kelas cari kelas median. Mencari kelas median. Nah, mencari kelas median itu dengan cara jumlah data dibagi dengan 2. Jumlah datanya ibu tadi 15 dibagi dengan 2. 15 bagi 2. Jawabannya 7,5. Boleh kalian buletin jadi 8. Jadi kita cari data ke-8 letaknya di kelas berapa. Data ke-8 letaknya di kelas berapa. Kita cek kelas pertama, frekuensinya ada 5, artinya di kelas ini ada 5 buah data. Data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Kemudian kelas kedua ada 7 buah data, dimulai dari 6, kelanjutan dari kelas sebelumnya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, kemudian data ketiga, kelanjutan lagi 13, 14, 15. Seperti ini. Kita cari data ke-8. Ada di kelas ke-2. Begini. Aduh. Oke. Nah, data ke-8 ada di kelas kedua. Artinya, kelas kedua ini adalah kelas median. Jadi, kelas median kita ada di kelas kedua. Oke, sampai sini bisa mengikuti masih? Halo? Aman Bu, aman. Kamu Nah, kemudian setelah dapat kelas mediannya, baru hitung nilai median. Pakai rumus. Ya. Rumusnya adalah di modul ada median sama dengan batas bawah ditambah dengan total data dibagi dengan 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif dikurang dengan frekuensi kelas median dikalikan dengan interval. Kita kerjakan. BB adalah batas bawah kelas median. Kalian tinggal buka tugas yang nomor 2, itu sudah ada batas kelas atas dan bawah. Yang kita ambil itu adalah yang bawah, yang dikurang 0,5. Jadi punya ibu di sini 70 sampai 79. Ini batas bawahnya adalah 69,5. Ya.
kalian tinggal lihat kolom kalian, tabel kalian yang lengkap kemarin. Ya, sudah. Sampai di sini N dibagi dengan 2. N-nya Ibu 15 dibagi 2 adalah 7,5. 7,5 dikurang dengan FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Artinya total frekuensi seluruhnya yang ada di atas kelas median dijumlahin seluruhnya. Kalau kalian ada di kelas kelima mediannya, maka totalin 1, 2, 3, 4 ya. Karena Ibu di kelas kedua, maka FK-nya hanya 5. Nah, kemudian misalnya lagi, ternyata median ada di kelas pertama. Nah, median ada di kelas pertama. Berapa FK-nya? Kita anggap di kelas atas ada kelas, tapi nggak ada frekuensi. Jadi 0. Ya, kalau kelas median kalian ada di kelas pertama, maka frekuensi kumulatifnya adalah 0. Mungkin nanti ada di antara kalian yang seperti itu kan, ya. Kemudian FM, frekuensi kelas median yang 7 ini, yang 7 itu adalah frekuensi kelas median. Interval ini kalian dapat di awal waktu kalian menyusun selang kelas yang nambah-nambah, yang rank dibagi jumlah kelas gitu. Intervalnya Ibu ada 9, tinggal dihitung di sini 69,5 ditambah dengan perjakan yang di dalam kurung 7,5 dikurang 5, 2 ya, 2 dibagi 7 kali dengan 9, 2 bagi 7 kali dengan 9, 2,57. 2,57. Jadi kerjakan dulu yang ini, menjumlahkan keluar terakhir. Nah, tinggal dijumlah 69 tambah 2, 71, 72,07. Kalau nggak salah hitung ya. Tapi kalau Interval salah akan perbaiki. 10, Bu. Interval 10. Di sini oh iya 10 karena kita ngitungnya dari 70. Sorry. Ya benar. Intervalnya 10 berarti ngitung ulang lagi dong. 2 bagi 2 kali 10, 20 bagi 7, 20 bagi 7, 2,9-an ya, kalau nggak salah. Bener nggak? 2 bagi 7, 2 bagi 7 kali 10, 2,89. 2,89. Ini seperti inilah ya. Tambah 69,5. 72,35. Nah, seperti inilah pokoknya ya, kurang lebih. Jadi kerjakan punya kalian sesuai data kalian. Kalian sudah punya BB sendiri di tabel kalian. Lihat, buka lagi. Paling nanti masalahnya di FK. Jadi misalnya frekuensinya kayak gini, 3, 7, 8, 5. Misal di 3 ini adalah mediannya, maka frekuensinya adalah 0. Tapi kalau mediannya di kelas terakhir, totalin seluruhnya ketiga, tiganya. 3 tambah 7 tambah 8. Ya, itu adalah FK. Oke, ini adalah untuk median. Selanjutnya, sampai sini dulu, ada pertanyaan? Yang ngechat Ibu, yang bingung itu, coba ngomong di bagian mana bingungnya? Udah paham kah? Belum paham dah, Bu.
Paham Bu, udah Bu. Ya. Oke, ini adalah untuk median. Yang terakhir adalah modus. Oke, modus. Oke, silakan kalian potong sumber rebahan. Oke. Untuk modus, sama kayak median, langkah pertama adalah menentukan kelas modus. Caranya, cari kelas dengan frekuensi paling banyak. Maka itu adalah kelas modus, ya, paling banyak. Di tempat datanya ibu ini, frekuensinya yang paling banyak adalah kelas kedua. Artinya ini merupakan kelas median dan juga kelas modus. Kebetulan sama. Kalian nanti mungkin beda. Kasusnya nanti kemungkinan ada frekuensi kalian yang seperti ini. Nah, 7-nya ada 2. Artinya kalian kerjakan 2 kali. Yang ini kerjakan sekali, yang ini kerjakan sekali. Artinya nanti punya 2 nilai modus. Paham? Paham. Oke, setelah dapat kelas modus, baru hitung nilai modus. Pakai rumus. Rumusnya ada di modul. Rumusnya adalah modus sama dengan, nah dipakai BB, batas bawah kelas modusnya ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan interval. Mirip aja sama yang median tadi. Batas bawah kayak tadi juga 69,5 ditambah dengan D1. D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang di atasnya. Selisihnya adalah 7 dan 5, selisihnya adalah 2. Terus D1 lagi, 2 lagi, kemudian di sini D2. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas yang di bawahnya. Adalah 4, ya. Tinggal dihitung, selesai. 9,5 tambah 20 bagi 6 berapa? 20 bagi 6 3,33 tambahin 60 72,8 ya, selesai. Masalahnya lagi, kalian nanti mungkin aja kelas modusnya ada di kelas pertama. Misalnya kelas pertama frekuensinya 8, kelas kedua 3, kelas ketiga 5. Misalnya. Maka kelas modus kalian adalah di kelas pertama. D1 adalah selisih ke atas, sedangkan di atas nggak ada kelas. Anggap ini adalah 0. Anggap. Jadi 8 dan 0 selisihnya adalah 8. Kemudian ke bawah gampang aja 5. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kelas modus kalian ada yang paling bawah, misalnya 3, 5, dan 8. Ini paling akhir sudah kelasnya. Kelas modus kalian ada di kelas terakhir. Maka D1-nya seperti biasa 3. D2-nya anggap di bawah sini ada kelas tapi frekuensinya 0. Maka nanti D2-nya adalah 8. Seperti itu, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, Paham Bu? Masih aman Bu. Insya Allah aman Bu. aman Bu. Oke. Yang
Oke, kita paham ya. Jadi tugas kalian yang modus median min ini nanti dibikinkan tabel. Ibu minta kalian rekap, rangkum, ringkas. Bikinkan seperti ini. Modus median min. Bikinkan seperti ini nanti, ya. Nah, jadi nanti terlihat di sini. Nah, bikinkan nanti isikan di sini. Tapi sebelumnya kalian tulis dulu cara menghitungnya, baru nanti di ending baru tulis tabel ini, ya. Nah, terus data yang ideal nanti dia antara data tunggal dengan data kelompok angkanya nggak bakal jauh beda. Modus data tunggal dengan modus data kelompok nanti angkanya nggak terlalu jauh berbeda, paling beda koma. Mediannya juga, minnya juga, ya. Tapi kalau kalian sudah mentok, jauh bedanya nggak apa-apa, ya. Untuk sementara ibu nggak apa-apa deh. Jadinya hanya sekilas info untuk data yang ideal, tunggal dan kelompok, angkanya nggak bakal jauh berbeda, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk tugas ini, ibu setting ulang waktu mengumpulkannya paling lambat minggu malam jam 23.55. Ini untuk pemusatan data, ya. Kemudian untuk letak data itu berarti belum UTS. Oke, kalian ada 2 tugas yang harus diselesaikan, ya. Mengejar ketertinggalan. Baik Bu, untuk UTS kita kapan ya Bu? Minggu depan. Oh, masih ada 1 minggu lagi berarti Bu. Siap. Iya. Dari fakultas soalnya nggak ada nyebar info tentang UTS Bu. Jadi kami masih bingung UTS-nya itu kapan. Nggak dapat kah? Iya Bu. Di grup transfer ada. Sorry kada kirim. Di grup ketua kelas pun dosen-dosennya pada diam Bu pas ditanya kapan UTS. Kayak gini, sebenarnya Berarti mulai minggu depan ya Bu ya? Iya. Siap Ibu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Aman ya? Siap, Nanti aman kalau Bu. Oke, nanti kalau ada yang bingung-bingung silakan chat ibu aja ya, nggak apa-apa. Oke, apa lagi ya? Kalian emang jaringan kadang-kadang susah ya? Atau ada yang sambil kerja keluar kota atau kayak gimana? Kalau IndiHome kadang-kadang error Bu. Kadang-kadang lambat. Iya. Itu tadi kendalanya. Ibu juga bingung nanti kelas reguler nanti kayak gimana. Soalnya kan banyak yang di kampung tuh mahasiswa. Yang sampai ada yang ke tanah lapang bersinyal. Ada yang nggak bisa di rumah sambil rebahan belajarnya ada. Tapi dia tetap Oke, Ibu sudahi. Silahkan aktifkan kameranya semuanya. Ibu, Rizky mohon izin Bu, kameranya nggak bisa hidup Bu. Oke. Kameranya ada mau hidup. Yang lain kameranya hidup aja loh.
Udah Ibu screenshot semuanya? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan malam ini. Silahkan nanti chat Ibu kalau ada masalah. Kemudian habis ini silakan absen dulu di e-learning. Ya, absen dulu di e-learning, baru setelah itu kalian berkegiatan. Ya, silakan absen dulu di e-learning. Nanti kalau ada kendala dalam absen, silakan hubungi Ibu. Terus masalah tugas nanti habis ini Ibu setting ulang ya untuk tugas yang Ibu kemarin. Oke, ada pertanyaan? Man. Santai Riana. Oke, sampai sini Ibu akhiri. Sampai jumpa minggu depan kalau kita UTS-nya tatap muka. Tapi kalau enggak, lihat nanti deh ya. Lihat nanti. Tapi kerjakan dulu yang ada ini. Oke, sekian, terima kasih. Berelaan. Sampai jumpa di kemudian minggu depan deh, insya Allah. Atau minggu depannya lagi. Ya. Siap, Bu. Habis ITS kita libur seminggu, Kak, Bu? Nggak ada. Karena udah mau liburan. Online juga kalau. Ujian kan tetap masuk kita. Allah. Nggak ada jaringan. Kenapa? Mata kuliah lain ada yang libur-libur kah sudah? Ya, Bu. Jangan libur-libur lah. Kalian tuh bayar tiap pertemuan. Rugi kalau nggak libur. Yolo. Iya, Bu, bayar, Bu. Tapi lebih enak libur daripada hadir, Bu. Iya kah? Soalnya kami kan banyak kegiatan kerja lagi gitu, Bu. Apalagi yang sudah kawin, ngurus anak, ngurus istri gitu kan, Bu. Jar. Udah kawin, Jar. Fajar Bu. Belum bang, astagfirullah, belum. Ayo Pak Jagna. Nggak apa-apa, nikmati aja semuanya. Iya, Bu. Hasan dana desa, San. Wah, bahaya tuh. Enak mau ngikut dana desa. Dana desa dan desa. Di sini ceweknya berapa orang? 1, 2, 3 ya? 4. Yang sudah Ini gugur. mana lagi? Ceweknya 4 orang, Bu. Ini 3 aja Ibu ya namanya. Nggak hadir ya satunya? Satu lagi nggak hadir berarti, Bu. Itu ada dia, ada Enda, ada siapa? Mia nggak ada. Fajar, Bu, 4. 4. Mute, tolonglah. Oke deh. Udah ya. Siap, Bu. Tutup ya. Oke. Berelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fajar bangun guring tuh Fajar.